Gue tahu nih kalau bahasa anak muda namanya ghosting. Iya, mulai ghosting gitu loh. Gua kan jadi baper. Makanya kalau lagi sering nonton bola Indonesia tuh kan ada gerakan 378, pasti nipu gerak tuh. nipu. Gua nggak butuh duit, duit bisa dicari. Asik, Pak. Banyak juga duit tadi ya. Nah, lu ngomong-ngomong nanya-nanya lawyer, lu ada duit apa enggak nih? Oke, kembali lagi ke Brickhouse Media, program Brickhouse Law and Business. Gua Hari Aprijal dan partner gua Stefano Noya. Bukan di Brickhouse Football kali ini. Bukan ya? Oh. Kok ngacak aja lah, pindah sana, pindah sini gitu kan. Itu tadi kita Pak. Iya. By the way, kita kan hari ini mau ini ya. Mau ada teman kita nih mau datang katanya mau nanya-nanya masalah laporan pidana. Gimana, udah datang belum ya? Tahu deh, udah datang belum? Bet. Wah, itu datang tuh. Nah, itu tuh pas datang. Panjang Panjang umur banget. Ceritanya langsung datang nih. Oke. Duduk. Halo. Ini teman kita nih, bos. Aja dekat. Wahyu Arditya Pranoto. Gimana, Dit? Kabar, Dit? Alhamdulillah, baiklah kita. Nggak susah kan nyariin sini tuh ya? Kenalin dulu kali, nih. Lumayan tadi macet. Dari mana? Ya. Namanya siapa? Ya, gue Wahyu Arditya. Ya, main-main aja sih gue kesini. Ada ujungnya lagi nggak? Pengusaha juga ya? Ya, kecil-kecilan lah. Mulai dari menengah. Oh. Nggak, tadi pas kita ngobrol di teleponnya gimana, Dit? Emangnya mau gimana ceritanya? Kata Pano tadi katanya lu ada ini, udah bisnis, tapi ada ketipu-tipu orang lah dikit gitu. Ceritanya gimana sih? Ceritanya kalau gue mulai dari awal sih agak panjang nih. Cuman singkatnya sih, gue pengen nanya nih sama lu pada. Iya. Gue mulai... Orang Betawi? Gue agak ada masalah nih. Jadi gue lagi mulai bisnis, lagi merintis lah sekarang. Tapi di sini permasalahannya sama rekan gue. Oh, lu bisnis joinan sama temen lu lah ya? Ya, gue masuk di tengah-tengah sih sebenarnya. Oke, terus? Gue diajak join, terus tiba-tiba setelah gue ikut terjun, di situ temen gue agak mulai... Oh, lu invest maksudnya? Lu invest? Iya. Gue invest. Gue chip in dalam. Oh, usahanya? Iya. Usaha. Oke, Ya, terus? usaha kecil-kecilan lah, Bang. Oke, terus? Terus ketika gue udah mulai invest, gue udah mulai chip in ke dalam, tiba-tiba kok temen gue ini mulai mundur perlahan. Gue tahu nih kalau bahasa anak muda namanya ghosting. Kalau sekarang ghosting ya? Ghosting. Iya, mulai ghosting gitu loh. Gue kan jadi baper. Padahal lu lagi sayang-sayangnya kan? Iya, gue lagi Semangat-semangatnya ya. Terus gimana? Terus inilah yang gue pertanyain loh. Gimana sih gua sebagai orang yang baru mulai, gue agak kurang paham nih. Apa sih langkah hukum yang bisa gue... Nah, tapi sebelum langkah hukum, gue mau tanya dulu, lu emangnya ada perjanjian nggak sama partner lu itu, temen lu itu? Atau kesepakatan lah sebelum waktu lu invest? Tadi katanya lu invest berapa sih emangnya? Ya, adalah konfidensial. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kalau ngomong sama kita. Iya. Terus terus ada kesepakatan? Ya, ada kesepakatan. Ya, ada Tertulis? Secara tertulis. Oke, terus? Ya gua udah mulai sepakat, ayo kita jalanin bisnis ini. Ya duitnya digelapin gitu? Duitnya diambil sama... Hilang. Apa orangnya ngilang, apa duitnya yang ngilang? Secara nggak langsung seperti itu sih. Orangnya, duitnya pertama hilang. Terus tuh orang hilang. Lama-lama orangnya juga hilang. Iya. Sulit dikabarin ya. Sulit ditanya ya. Tapi usahanya sendiri gimana usahanya? Ya, usahanya sendiri juga hilang. Jadi yang lu mau tanyain ini upaya-upaya hukumnya. Upaya hukumnya nih. Nah, kalau secara hukum sih menurut gua sih ada dua upaya yang bisa lu lakuin tuh saat ini kan, gugatan perdata atau laporan pidana. Nah, untuk laporan pidana ya kita lihat dulu bukti-buktinya.
dari yang lu punya ini yang memasuki unsur pidana atau enggak. Anggaplah ini bisa memenuhi unsur pidana ya. Dari upaya bisnis. Kalau lu mau lapor pidana ya tinggal lapor aja. Kalau gugatan perdata ya bisa gugatan perdata. Nah, sekarang tinggal lu maunya mau ke perdata atau pidana gitu. Nah, sebelumnya apa sih yang ngebedain perdata sama pidana itu? Pidana itu kan sebenarnya adalah hukum publik ya. Kepentingannya kalau lu lapor pidana bukan menjerat si tersangka, pelaku, terlapor lah ya, terlapor secara pidana. Pidana itu kan hukum publik. Kalau perdata itu kan hukum privat. Jadi hak-hak perdata lo. Pidana itu kalau lu lapor sebenarnya selain hak kepentingan lo yang dilanggar, kepentingan publik juga terancam kan, bakal ditipu-tipu juga sama orang ini gitu. Tapi kalau lu mau pemulihan secara uang lu mau balik lagi, ya sebenarnya perdata untuk gugatannya gitu. Ya kalau pidana ya sebenarnya kalau dia dilapor terus anggap ya ini kita asumsikan aja dilapor unsur pidana udah terpenuhi, dibawa ke persidangan dia nggak bisa ngembaliin atau apa, tetap pasang badan kan, ya dia menjalani hukuman badan aja, hukuman penjara gitu. Nah, di sini gue pengen ngasih pelajaran ke dia lah. Maksudnya gue nggak butuh duit bisa dicari. Banyak juga duit tadi ya. Kalau namanya rezeki nggak kemana bro kita. Ya tapi gue pengen ngajarin kalau bisnis itu nggak segampang yang dia pikir. Iya. Dan gue pengen memberikan efek jera lah ke partner gue ini. Menurut lu gimana? Nah kalau menurut gua, kalau yang seperti itu jauh lebih enak lu buat laporan polisi aja, secara pidana aja nanti kita proses. Ya mungkin laporan kalau dari cerita lo yang gua ini mungkin penggelapan penipuan ya No bisa, ya. 372 378. Gitu. Ini kejadian apa tuh 372 378? 372 378. Kalau 372 itu kan bahasa yang kita sering dengar kan, 372 adalah pasal penggelapan, 378 adalah penipuan gitu. Oh, pasal. Iya, di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Makanya bahasa kerennya kan 372 378. Makanya kalau lagi sering nonton bola Indonesia tuh kan ada gerakan 378, maksudnya nipu gerak tuh. nipu. Kayak lagu juga ya. Iya. Kan ada yang penting jangan 378. Tapi kalau menurut lu gimana? Ya kembali lagi, lu kalau dari lu bilang tadi kepengennya lu buat jera, biar dia juga menurut biar si temen lu ini biar buat jera dan jangan mengulangi perbuatan dan perbuatannya itu jangan dilakukan ke orang-orang yang lain juga kan? Betul. Itu yang lu inginkan kan sebenarnya. Ya lebih baik enak buat laporan polisi aja untuk laporan pidana gitu. Tapi biasanya sih yang kita lakukan pertama sih kita tegur dulu lah orangnya ya. Iya. Secara tertulis. Nanti kalau memang dia tidak ada tanggapan atau dia tetap ghosting, tetap hilang lah, ya barulah. Jadi mungkin sebelum laporan pidana ya coba kita pendekatan secara kekeluargaan lah ya. Betul. Ya coba kita undang dia pakai surat. Kalau lu tunjuk kita berdua sebagai lawyer lu, ya paling kita akan suratin, minta baik-baik, uangnya dikembaliin, pertanggungjawaban dia lah ya. Masalah keuangan yang udah lu invest, nanti kita undang juga. Ya kalau solusinya gimana pengembaliannya, kalau memang nggak ada niat baik dari itikat baik dari dia, ya mungkin ya itu baru kita lanjutin untuk laporan pidananya begitu. Oh, jadi pintu masuknya adalah melalui tadi bersurat pada yang bersangkutan. Iya, nanti kita bikin surat peringatan lah, sekalian undangan juga ke dia. Oh, gitu. Setelah kalau misalkan memang dari surat itu tidak ada tindak lanjutnya gimana, Bang? Nah, baru kita buat upaya hukum selanjutnya, legal actionnya yaitu tadi kita buat LP laporan polisi. Nah, untuk laporan polisinya sendiri, gue mau tanya dulu, ini kejadiannya di mana nih? Ini kan masalah tempus dan lokus ya kalau di pidana itu akan mempengaruhi juga tempat kita membuat laporan. Waktu anggaplah gue mau tanya, lu transaksinya di mana deh? Waktu lu transfer di mana gitu? Gua transfer sih waktu itu di jalan ya, di Jakarta. Oke. Itu di daerah mana tuh? Di Jakarta mana? Di Jakarta Selatan. Oh, lokasi itunya juga Jakarta Selatan juga enggak? Lokasi tempat perusahaannya ini? Tempat perusahaannya di Jakarta juga, di Jakarta Selatan. Selatan juga ya. Nah, mungkin itu kemungkinan kalau kita mau lapor ya,
bisa di Polda Metro Jaya atau di Polres Jakarta Selatan ya. Bedanya apa tuh Bang? Sebenarnya nggak ada yang membedakan. Polisi kan semuanya penyidiknya itu polisi itu sebagai tangannya pemerintah untuk nggak ada yang membedakan juga. Maksudnya Penegak hukum. Selaku penegak hukum itu dia bisa nerima-nerima aja mau di Polda atau di Polres. Biasanya Polda dan Polres itu yang membedakan nominal kerugian biasanya. Tapi untuk laporan di mana aja bisa ya. Gitu. Terkadang ada orang yang membuat laporan di Polda karena nilai nominal kerugiannya kecil, dia akan limpahin lagi ke Polres. Atau Polres begitu laporan di Polres nilai nominalnya terlalu kecil juga kadang bisa dilimpahin lagi ke Polsek gitu. Tempat buat laporannya di mana aja bisa. Kalau misalkan sekitar 300 juta lebih enak kalau menurut, tapi dengan pembayaran yang bertahap ya itu beberapa kali. Maksudnya 300 juta itu kerugian lo? Total. Oh. Ya jadi gue sebut deh. Jadi nggak jadi rahasia lagi ya? Iya. Sebenarnya kata Bang Hari tadi bisa di mana aja. Cuman memang bagusnya sih di Polres ya. Ya di Polres aja. Kalau menurut gua sih pengalaman kita ya. Kalau nilai 300 ya cukup di Polres lah untuk buat itunya. Karena nanti kalaupun lo misalnya iseng bikin laporannya di Polda misalnya tetap dilimpahin biasanya. Iya, biasanya kalau nilai nominal segitu Polda akan limpahin ke Polres gitu. Biasanya. Berdasarkan nominal kerugian biasanya. Itu kan biar ada pembagian pekerja juga mungkin di polisinya ya. Tahap selanjutnya tuh apa tuh? Kalau misalkan memang udah gue ke Polres, gue bikin laporan. Terus apa sih langkah selanjutnya? Apa gue duduk diam aja? Oh enggak, biasanya itu ya kita buat laporan, nanti dikasih yang namanya STPL, surat tanda Sebelumnya penerimaan. Laporan itu sebenarnya bebas aja ya. Iya. Mau lo pakai lawyer ataupun lapor sendiri juga nggak ada masalah. Nah, setelah itu? Ya, ini penting juga nih. Untuk buat laporan polisi itu nggak harus lawyer juga. Iya. Oh, gitu. Siapapun bisa sebenarnya. Lo bisa atau lo kasih kuasa untuk buat laporan ke orang lain. Kuasanya itu nggak harus lawyer ya, maksudnya nggak harus advokat gitu. Setelah kalau anggaplah asumsi kita lo yang buat laporan nih, gitu, lo buat laporan di Polres Jakarta Selatan. Nah, biasanya setelah lo buat laporan, biasanya polisi akan kasih yang namanya STPL, surat tanda penerimaan laporan. Gitu. Sebagai bukti bahwa laporannya lo udah membuat laporan di sana sebagai bukti. Nah, nanti biasanya di polisi itu akan ditentukan tuh oleh bagian reskrimnya untuk penentuan dulu, biasanya penyidiknya lah. Penyidiknya siapa, dari satuan mana, unit mana. Nah, setelah beberapa hari kemudian biasanya lo akan dipanggil lagi untuk dipanggil sebagai saksi korban gitu. Berarti gue akan bolak-balik tuh. Kemungkinan bolak-balik sih pastilah ya, lebih dari 2-3 kali untuk dipanggil penyidik. Polisi ya pastilah untuk bisa lebih juga. Nanti lu akan diminta keterangan. Biasanya ini penting juga. Ya, penting juga nih. Ini pertama biasanya polisi akan menentukan, itu kan prosesnya penyelidikan dulu. Penyelidikan. Nah, setelah penyelidikan, dalam proses penyelidikan, polisi akan panggil lu dulu sebagai saksi korban untuk diminta klarifikasi, keterangan klarifikasi. Nah, nanti setelah menurut penyidik dia periksa semua keterangan lu, dia periksa bukti-bukti lu. Nah, dari situ kan akan berkembang tuh saksi-saksi lain yang akan diperiksa. Termasuk temen lu itu yang sebagai terlapornya. Nah, setelah gua dipanggil, terus nanti temen gua juga dipanggil. Itu tahapannya apa lagi tuh, Bang? Ya, polisi akan penyidik Ya, akan menentukan ya. Menentukan, biasanya dia akan gelar perkara. Gelar perkara. Dari laporan lo tadi, apakah sudah terpenuhi unsur pidananya atau belum? Sesuai dengan laporan. Momennya kita laporannya tadi kan, kalau berdasarkan cerita lo tadi, menurut gua sih mungkin penipuan dan penggelapan lah ya, penggelapan dan penipuan. Ini unsur-unsur dari penggelapan dan penipuannya sudah terpenuhi atau enggak, gitu. Nanti saksi-saksi akan dipanggil kan, gitu. Bukti-bukti juga akan diperiksa semua, gitu. Nah, nanti akan ditentukan kalau dia dari proses penyelidikannya menurut penyidik polisinya
ini tidak terpenuhi unsur pidananya, maka perkara lu akan di SP3, tidak cukup bukti gitu. Tapi kalau perkara lu ini unsur pidananya sudah terpenuhi, akan naik ke namanya ke tahap penyidikan gitu. Tadi apa penyelidikan? Tadi penyelidikan dulu. Menjadi penyelidikan. Dari penyelidikan, begitu lu buat laporan, polisi akan melakukan namanya penyelidikan. Nah, kalau unsur pidananya sudah terpenuhi, dia akan naikin lagi namanya proses penyidikan. Gitu. Proses penyidikan. Apa sih bedanya tuh, Bang? Kalau penyelidikan itu kan tugas polisi yang sedang mengumpulkan alat-alat buktinya. Alat-alat bukti dari tindak pidana. Dia kumpulin saksi, ahli, siapapun ya, bukti-bukti, bukti tertulisnya, apapun alat buktinya ya, gitu. Oh. Nah, nanti menurut penyidiknya wah ini udah unsur pidananya sudah terpenuhi, ya dia akan naikin dari proses penyidikan. Di penyidikan itu baru ditetapkan namanya tersangka, gitu. Kalau sebelumnya? Belum ada tersangka. Belum ada. Masih terlapor aja, saksi aja, saksi semua saksi. Kira-kira berapa lama tuh, Bang, dari proses penyelidikan sampai kalau di prakteknya ya nggak bisa kita Tentukan. batas waktu tentukan ya, ya biasanya ya. Tergantung alat-alat bukti dan saksi. Kan kadang-kadang saksi ada yang dipanggil juga nggak bisa. Bisa ditunda diundur lagi. gitu. Apalagi kondisi lagi COVID gini Iya, kan. iya. Kadang-kadang kan penyidiknya yang lagi kena COVID atau saksinya yang kena COVID kan. Jadi diundur pemeriksaan itu yang nggak bisa diiniin. Nggak bisa ditentukan jadwalnya. Gitu. setelah penyidikan tuh apa tuh, Bang? Setelah penyidikan ya kalau tersangkanya udah ada, langsung nanti biasanya polisi akan mengeluarkan namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa, gitu. Nanti setelah kan dipanggil lagi tuh, dipanggil di BAP. Nah kalau ini perbedaannya, kalau di penyelidikan biasanya namanya undangan klarifikasi, gitu ya. Kalau di penyidikan namanya adalah pemeriksaan, BAP. Nanti produknya itu adalah BAP, berita acara pemeriksaan, gitu. Nanti saksi-saksinya udah penuhin, terpidananya udah terpenuhin, semua alat bukti udah ada, nanti baru dilimpahin ke kejaksaan, gitu. Oke. Nanti tinggal jaksa yang menentukan ini ada yang masih kurang atau enggak dari alat bukti atau Saksi, uraian keterangan saksi. Iya, keterangan saksinya masih ada yang dibutuhkan enggak. Kalau dia lengkap ya nanti biasanya kan orang tuh sering ngomong P21. Kalau dia udah lengkap P21, kalau dia nggak lengkap dikembaliin lagi P19 seperti itu. Nah, kalau udah lengkap berarti tinggal Setelah penyidik dilimpahin ke kejaksaan selaku penuntut umum. Nah, dari penuntut umum kalau dia udah P21 dia akan limparkan ke pengadilan. Itulah masuknya dalam masuk proses- sidang. Iya, proses persidangan. Nah, nanti lo akan dipanggil lagi nanti di sana. Kalau dia udah sampai proses persidangan sebagai saksi terlapor lah ya. Kalau udah Oh, kayak Saksi korban. saksi korban maksud Ya. gua. Gitu. Nah, tadi kan gue sendiri itu, Bang. Kayaknya panjang juga ya kalau harus gue bolak-balik datang. Nah, kalau butuh pakai lawyer gimana tuh? Nah ini yang penting juga harus diketahui oleh teman-teman. Jadi kalau dalam proses pidana itu tugas dari kuasa hukum itu adalah mendampingi dari si pelapor maupun terlapor. Jadi pada saat lo bikin laporan, kita sifatnya bisa mendampingi ataupun nanti diwakilkan oleh kuasa hukum. Tapi nanti pada saat proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai di persidangan, itu nanti sifatnya adalah mendampingi lo sebagai kalau di dalam hal ini kan sebagai pelapor, seperti itu. Tapi gue tetap harus datang. Ya tetap harus datang. Kalau di pidana itu proses pidana kita sifatnya hanya mendampingi, beda sama di perdata. Kalau lu gugat perdata, lu udah kasih kuasa ke gua, lu nggak perlu datang juga bisa. Karena kita sifatnya bisa mewakili gitu. Jadi kayak Pano tadi, jadi kita umpamanya lu mau buat laporan nih, kita udah dampingin, lu buat laporan, ya kita bisa cerangin juga kepada penyidiknya, pada pihak kepolisian. Kejadiannya seperti ini loh, begini yang seperti lu cerita tadi,
gitu. Nanti kan setelah pada saat lu dipanggil lagi sebagai saksi korban, kita ikut dampingin juga gitu. Jadi kita sifatnya hanya mendampingin lo aja. Ya paling selain mendampingi, kalau ya kita untuk koordinasinya dalam arti gini ya. Ya kalau penyidiknya butuh tambahan dokumen apa, tambahan saksi apa, nanti kita untuk bantuin komunikasi lah dengan penyidiknya, gitu. Menjembatani lah. Menjembatani ya. Antara penyidik dengan kliennya, atau pelapor atau terlapor yang menggunakan jasa lawyer tersebut. Gitu. Oh, biar tujuannya adalah Sekarang ya apa? aspek hukumnya jelas gitu ya. Betul, dari unsur-unsur kan kita kalau buat laporan kan yang terpenting kan unsur-unsur pidananya terpenuhi nggak nih? Kita kita bisa lihat dari situ kan. Nah, ya tugas kita itu kita ngumpulin alat buktinya lah dan untuk menggabungkan di dalam unsur-unsur pidana tadi. Ini udah terpenuhi atau belum gitu. Nah, kayak nanti proses SPDP, proses P19, P21 kan kita akan kawal lah. Kita akan pantau, kita akan tanya kepada penyidiknya gitu. Diskusi lah dengan penyidiknya. Nah, biasanya kalau kita udah buat laporan, lu juga dapat ini biasanya dari polisi tuh, SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan dan penyidikan ya. Gitu. Nanti ada surat. Biasanya polisi kalau udah periksa saksi A, saksi B, saksi C, nanti ke depannya mau ngambil apa lagi langkahnya, nanti biasanya dikirim tuh. Gitu. Nah, lu ngomong-ngomong nanya-nanya lawyer, lu ada duit apa enggak nih? Gitu. Kan gue udah bilang dari awal, duit bisa dicari, Bang. Tapi gue di sini pengen lebih harga diri lah ya. Bukan keadilan, gue merasa nggak adil aja di sini. Gue merasa sebagai pihak yang terzolimi gitu. Gue butuh kasih sayang. Kayaknya gue butuh bantuan lo nih. Gak apa-apa kalau gitu. Nanti kita kalau memang ada itu ya coba kita akan pelajarin dulu. Ya gue pengen lihat bukti-buktinya aja. Lo kayak bukti-bukti transfer, bukti apalah yang lo punya. Nanti kita biasa pelajarin dulu, nanti kita analisis nih. Ini pidananya udah terpenuhi atau enggak gitu. Oke. Apa secara perdata aja kita gugat kan, apa secara pidana nanti kita akan pelajarin dulu. Paling gitu yang bisa kita kasih saran nih. Oke, paling besok. Oke. Apa sih yang nggak buat Pak Adit? Iya. Toma, terbuka terus ya. Iya. Apanya nih? Oke, Dit. Gitu aja ya, boleh kita itu ya. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share cerita-cerita kita ini. Lu nonton aja, kalau nggak share kan ini juga kan bisa bantu-bantu kita. Oke? See you.